Ya, tugas mata kuliah Pascarjana Teologi Pastoral Pengembalaan. Salam semuanya. Judul saya Gembala dan Khotbahnya ya. Saya Antoro Sregar, dosen Pak Dr. Adolf B. Butar-Butar ya. Langsung saja ini saya akan bacakan cepat karena banyak ini secara alkitabiah ya. Jadi pendahuluan pembahasan ini mengenai khotbah gembala dan khotbahnya ya. Itu intinya. Tujuannya untuk menjelaskan arti gembala dan khotbahnya, kemudian juga untuk memenuhi salah satu tugas Paskar Sarjana, batasannya ya mengenai itu gembala dan khotbahnya ya. Secara cepat saja, definisi ya sini sudah jelas, gembala seorang hamba Tuhan kita udah tahu, definisi khotbah kita udah tahu ya. Saya lanjut. Hubungan gembala dan khotbah ya, khotbah adalah salah satu tugas utama seorang gembala. Seorang gembala memiliki banyak tugas dalam sebuah gereja, salah satunya adalah menyampaikan khotbah. Dua, persiapan khotbah. Seorang gembala harus mempersiapkan khotbahnya. Alat-alat yang diperlukan seorang gembala dalam mempersiapkan khotbahnya: Alkitab, tafsiran, ensiklopedia, kamus, konkordansi, interlineal, buku tulis dan pulpen dan peta Alkitab ya, kira-kira itu secara terbatas disampaikan. Kemudian apalagi? Nah, seorang gembala dia perlu tahu jenis-jenis khotbah. Khotbah topikal, tekstual, khotbah ekspositori. Nah, yang tiga ini minimal dia pahami ini. Kemudian mempelajari Alkitab dan tema utamanya. Dia harus pahami apa itu kitab Taurat, apa itu kitab sejarah, kitab puisi. Ini mata kuliah S1 ya, udah pasti hafal dia. Kitab Nabi besar, Nabi kecil, kitab Injil dia tahu, apa surat pengembalaan, apa itu kitab Wahyu. Jadi seorang gembala ini sudah wajib memahami ini. Kemudian memahami cara menafsir ya. Ada trialektis di sini ya, yaitu yang pertama, seorang penceramah atau pengkhotbah gembala dia harus memahami siapa penulis Alkitab dan budaya penulis Alkitab itu. Yang kedua, kepada siapa tulisan tersebut ditujukan ya. Kemudian budaya atau konteks kepada siapa kitab itu harus dipahami dulu sehingga dia bisa mengeksegesinya. Kemudian memahami jenis majas ini juga perlu dipahami. Yaitu majas apa di situ. Di sini ada majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan ya. Seperti kita lihat ada perumpamaan. Ini juga untuk menambah gitu ya, agar tidak salah tafsir. Kemudian ini bab 3, hubungan pribadi seorang gembala dengan Tuhan dan pesan Alkitab yang harus diketahui seorang gembala. Nah, dia seorang pengkhotbah atau gembala ini dia harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, berdoa secara pribadi, mendoakan keluarga, jemaat dan pelayan gitu ya. Kemudian bagus juga kemarin saya ikut dari Kataros mengadakan setiap hari Senin doa gitu ya. Itu sangat bagus. Doa adalah kekuatan gitu ya. Kemudian ini dia mempersiapkan khotbahnya dengan baik. Nah, ini bagian B dari poin bab 3, pesan Alkitab. Ya, saya akan bacakan judulnya saja ya. Pesan dari Alkitab ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang harus dipahami seorang gembala bahwa dia dipilih Tuhan. Ya, seorang gembala dipilih Tuhan, kemudian memahami bahwa jemaat adalah milik Tuhan. 3, menjaga perkataannya ya sebagai orang yang benar. 4, seorang gembala harus berhikmat ya. Kemudian gembala dan jemaat seperti hubungan kekasih ya. Dia gembala dan jemaat ini dia seperti hubungan kekasih. Kemudian gembala menghimpun jemaat ya, dia mengumpulkannya. Kemudian 7, seorang gembala tidak boleh durhaka. Ini saya juga luar biasa juga ini ya. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikut apa yang tidak berguna gitu. Jadi seorang gembala juga harus tetap di dalam kebenaran gitu ya. 8, gembala menggembalakan dengan pengetahuan. Sama seperti tadi, misi dan ini sangat-sangat ini sekali ya. Jadi seorang gembala wawasannya harus luas dia. 9, gembala menggembalakan sesuai petunjuk Tuhan. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya ya. Jadi dia sudah tahu gitu ya. Dia tugas sebagai gembala. Kemudian 10, seorang gembala bertanya petunjuk Tuhan. 11, gembala tidak boleh membiarkan umat tercerai-berai begitu ya. Jadi tercerai-berai ini seperti sekarang ini karena COVID mempengaruhi bagaimana dia mengusahakan agar jemaat tidak tercerai-berai. Karena ada yang sudah onsite saat ini, ada juga masih online ibadahnya. Ya, kalau kami usahakan secara ini tatap muka langsung ya. Karena kami ini belum terlalu banyak, paling 30 gitu ya. 12, gembala tidak boleh mementingkan dirinya.
13 gembala harus mencari domba. Sampai ini masuk kepada misi tadi dia, mencari. Kemudian seorang gembala janganlah bersifat pandir. Apa ini pandir? Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan ini. Kalau meninggalkan pelayanan karena apa? Uang. Ya, wah udah nggak ada untungnya ini pelayanan. Dia mau maju mundur kena begitu ya. Karena ada tantangan, ada mengalami hal ini. Sehingga dia mundur. 15. Seorang gembala harus meneladani Yesus, memiliki belas kasihan. Seorang gembala harus punya ini, belas kasihan ini. Kemudian gembala itu adalah karunia. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, juga mungkin kontroversi. Apakah saya seorang gembala, apakah seorang pengil? Mungkin ada juga yang bertanya demikian. Jadi gembala ini adalah karunia, gitu ya. Dan perlu terus dia dewasa. 17. Seorang gembala harus mengawasi diri dan ajarannya. Ini poin utamanya nih. Gembala, awasilah dirimu sendiri. Ya, awasi ajaran. Jadi ini paling utama nih, ya. Luar biasa, dia seorang gembala itu harus mengawasi dirinya dan mengawasi ajarannya. Makanya tadi perlu dia mempersiapkannya agar dia tidak salah tafsir gitu ya. Kita lanjut 18. Seorang gembala harus menjadi garam dan terang. Jadi seorang gembala itu tidak hanya dia saja bisa khotbah, tapi melakukan khotbahnya gitu ya. Sama seperti seorang gembala, dia khotbah, anakku kalau kita punya 2, kasih tetangga 1. Anaknya pulang, ada pemulung, dikasihlah jas bapaknya ini 1. Lalu sesudah pulang gereja, bapak ini bertanya, mana jas yang 1 lagi? Pak, saya udah kasih ke ini Pak. Tadi ada orang lewat, saya kasih jas bapak 1. Wah, anakku itu khotbah itu buat jemaat, bukan buat kita. Nah, luar biasa. Jadi seorang gembala dia tidak hanya saja bisa khotbah, tapi dia harus melakukan apa yang dia khotbahkan. Itu menjadi garam dan terang. Nah, kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan. 1, seorang gembala harus mempersiapkan khotbah. Seorang gembala harus memahami perlengkapan yang diperlukan. Mempersiapkan khotbah. Seorang gembala harus mempelajari pembagian utama topik tadi. Dia khotbah puisi, sejarah atau apa ya. Seorang gembala wajib memahami jenis khotbah yang akan digunakan. Dia apa? Tekstual, topikal, atau expository. Ya. Kemudian seorang pengkhotbah perlu juga memahami majas. Dia masuk perumpamaan karena ada di situ ya perbandingan-perbandingan. Dia perlu juga belajar. Seorang pengkhotbah perlu memahami tugas seorang gembala dari perspektif Alkitab. 7. Seorang gembala harus memperhatikan kedewasaan rohani jemaat yang digembalakan. 8. Seorang gembala harus mengawasi diri dan mengawasi ajarannya. 9. Seorang gembala harus menjadi garam dan terang atau melakukan apa yang dikhotbahkan sehingga tidak hanya ucapan tapi disertai tindakan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan karena waktunya juga terbatas. Terima kasih untuk waktunya Pak Ketua, Pak Dosen, dan juga untuk rekan sekalian terima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Antono Siregar. Puji Tuhan. Siap. Ya, sudah mempresentasikan makalah gembala dengan khotbahnya. Ya. Nah, ini luar biasa ya, sudah disampaikan dengan praktis dan juga saya pikir sudah lebih bagus, lebih lengkap ya. Tinggal nanti dikirimnya ke saya bukan PowerPoint ya. Siap. Ya, yang bentuk makalah ada apa namanya secara lengkap gitu ya dikirimkannya. Baik, silakan teman-teman yang lain yang siapa yang mau bertanya atau menambahkan. Nah, ini penting sekali. Ini juga sering menjadi problema ya dalam pelayanan. Silakan Kasinda. Maaf, mau nanya untuk Pak Dosen. Sebelumnya mau nanya, apakah di setiap mahasiswa itu diberikan dengan judul yang sama? Salah satunya ada yang diberikan dengan judul yang sama. Soalnya judul saya dengan Bapak Antono sama, gembala dan khotbahnya. Oh begitu. Puji Tuhan. Aduh, ini nanti ada kesalahan. Apa gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, kamu nanti sampaikan, tentu pasti beda ya, nggak apa-apa ya. Ya. Dipersiapkan tetap disampaikan ya. Ya, nggak apa-apa ya. Itu. Mohon maaf ini bukan berarti kayak angkot saya serobot nih. Terima kasih. Oke. Baik. Silakan mungkin ada yang mau ditambahkan. Ada? Tanya Pak Antono. Silakan. Dari Pak Daniel. Wah. Ya, bagaimana kalau seorang gembala itu mengarahkan semua khotbahnya kepada persembahan, Pak?
Abraham mengorbankan Ishak, Ishak tidak jadi mati, diberi anak domba. Kalau kamu kasih persembahan, kamu tidak rugi, kamu untung. Dan semua ayat pembahasannya arahnya ke persembahan. Wes, luar biasa ya. Bagus, Pak. Ya. Ya mungkin kalau kita berpikir positif, kita kalau orang Islam katakan jangan suujon gitu ya. Ya mungkin karena dia mungkin butuh untuk membangun gerejanya begitu kan. Ya secara positif, karena kalau si jemaat itu berpikir positif, dia memberi, dia diberkati juga gitu ya. Jadi kita positif thinking aja. Jadi tidak perlu menghakimi. Wah, karena ada juga jemaat ketika dia disuruh memberikan perpuluhan, ngapain beri perpuluhan, itu kayak perusahaannya dia aja, itu udah kayak perusahaan. Jadi ini pendetanya cuma cari duit. Jadi ada pemikiran-pemikiran negatif. Kalau saya sih positif thinking aja. Kalau seperti itu tadi di ini, mungkin siapa tahu memang pelayanan itu butuh uang. Seperti di Jakarta ini, ya sewa ruko. Kalau nggak sewa ruko ya diusir, tutup pelayanan. Ada juga yang begitu, pengalaman gitu ya. Jadi kita, kalau saya sih positif. Nah, karena saya nggak tahu motivasi dia, ya hanya Tuhan yang tahu kan. Kalau saya positif aja, gitu. Terima kasih. Ya, tergantung bagaimana kita menanggapinya gitu. Ya. Jadi kalau khotbahnya kemiskinan terus gimana, Pak? Kemiskinan terus ya. Jarang ada, Pak. Jarang ada orang khotbah kemiskinan tuh, Pak. Ya. Lah, kalau disebut berbahagialah yang miskin di hadapan Tuhan. Ya kan? Ya, Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Luar Ya kan? biasa. Sudah beda konteksnya, Pak. Itu sudah beda konteksnya, Pak. Itu perlu dipahami kata miskin di situ apa. Ya. Berarti harus disuruh dia tadi itu beli buku yang banyak itu, Pak. Harus punya konkordansi, dia punya. Maksud saya kalau cerita kemiskinan, Pak, saya tidak mau ke sana lebih. Maksudnya kalau cerita kemiskinan, memang kemiskinan kan tidak bisa ditolak dari seseorang kan gitu. Iya, iya. Nah itu yang mau saya bahas, bukan konteks tadi itu sebagai rambu-rambu aja itu, Pak. Iya, ya tapi kan seperti kata Pak dosen tadi nggak mungkin. Tapi kalau ketika itu mau disampaikan, tapi kalau itu terus kan wah, nanti ada jemaat yang dia berpikir pendeta ini bahasnya itu terus, sudah kita takutnya pada pergi, Pak. Oke, Ya kan? ada yang lain silakan, ada yang lain? Ada? Saya Pak, Ya silakan Pak Ilya. menurut Pak Antono Pak, Ya, lebih sulit mana Pak menjadi pengkhotbah atau pelaku firman Pak dalam kehidupan sehari-hari dan jemaat kita Pak? kalau ada itu disebut NATO, Pak ya. NATO itu no action talk only gitu ya. Jadi itu kadang kalau apalagi kita mahasiswa teologi, Pak. Makanya kalau saya dulu kalau di kampus itu saya lebih banyak berdiam diri karena ketika kita ngomong pada pintar semua gitu kan. Jadi saya lebih banyak diam. Jadi kalau dibilang semua ada posisi sulitnya, mempersiapkannya juga gitu kan. Contohnya di seseorang nih mau belajar keyboard. Ya kalau dia nggak ada teorinya, dia buat dia itu merasa sulit. Demikian juga si pengkhotbah tadi. Kalau dia bahan-bahannya nggak cukup begitu kan, dia akan merasa sulit. Tapi memang kalau dibuat presentasi lebih sulit mana? Ya melakukan, Pak. Contohnya nih, kita semua di sini kita tahu bahwa 2 pagi itu bagus, gitu kan. Tapi ya pasti kita ada bolongnya, 2 pagi itu pasti ada. Ya, pasti ada. Tapi saya belakangan ini lagi berusaha ya buat alarm jam 5 bangun gitu kan. Doa ya, lagi berusaha. Jadi intinya kita harus tetap berusaha seperti di kalau Pak Eli yang main ke Polda Metro Jaya, di situ dikatakan kami memang tidak sempurna, tapi kami harus berusaha. Ya, kami memang tidak sempurna, tapi kami berusaha. Itu motonya Polda Metro Jaya. Kalau Pak Elia pernah ke Blok M sana begitu ya, main ke Polda Metro Jaya. Jadi intinya kita ada di situ. Kita ini para gembala, para hamba Tuhan, para mahasiswa pasca sarjana. Kita belum sempurna, tapi berusaha ya. Mari kita berusaha. Terima kasih. Bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah, Pak. Boleh Pak, saya bertanya Pak. Silakan Pak Austin, silakan Pak Austin. Silakan, Pak Ustaz. Ya, kita tahu ya seorang gembala dan khotbah
namanya memang harus berpadanan dengan kehidupannya. Tapi kita tahu juga, kita lihat bahwa banyak gembala, tapi tidak bisa khotbah, ya kan? Tidak bisa khotbah. Nah, menurut Pak Antono, itu bagaimana menyikapi gembala-gembala yang tidak bisa khotbah ini? Apakah khotbah itu hanya secara verbal disampaikan atau khotbah kehidupan? Itu saja. Terima kasih. Dihidupin dulu Pak, mute-nya Pak. Jadi tadi disampaikan bahwa seorang gembala itu dia harus khotbah dan menghidupi apa yang dia khotbahkan. Jadi kalau tadi ada masalah, ada orang tidak bisa khotbah gitu ya, ya memang dia harus belajar seperti tadi apa yang harus disiapkan, karena ada orang-orang banyak di luar sana tanpa sekolah teologi lalu dia terjun pelayanan gitu ya. Jadi itu ibarat seorang dokter gitu ya. Dokter belum tahu cara suntiknya, Pak. Jadi salah suntik bisa. Jadi ada orang gitu sangat mereka menghina sekolah teologi. Kadang-kadang dipelesetin apaan itu teologi gitu ya. Jadi mereka tidak memahami bahwa sekolah teologi itu untuk apa. Buat saya sangat perlu. Seorang dokter aja dia harus belajar cara suntik. Jadi ada banyak orang salah memandang terhadap teologi gitu ya. Mungkin juga karena yang keluar dari sekolah teologi tadi tidak menjadi berkat, atau juga negatif, pemikiran negatif dari orang-orang terhadap sekolah teologi. Bagaimana Bapak menilai itu? Karena banyak gembala-gembala tapi mengundang pengkhotbah terus, dia nggak pernah khotbah. Bagaimana menilai? Apakah itu seorang gembala atau bagaimana? Nah, itu tergantung organisasi masing-masing, ya. Tergantung organisasi masing-masing, mungkin seperti makanan gitu ya. Ya mungkin dia pandangannya dia kalau saya terus nanti jenuh juga. Ya kalau memang uangnya ada mendatangkan silahkan memberkati yang ini gitu ya. Tapi seorang gembala dia ya tugas utamanya menjaga. Jadi kemarin saya juga baca gitu ya. Jadi seorang gembala ini dari etika kemarin sudah disampaikan oleh Pak Sirait, yang mau diundang ini minimal dia sudah dikasih tahu apa yang mau disampaikan. Jangan asal mengundang gitu kan. Contohnya nih, saya mau undang Pak Osen ke gereja kita. Nah, di situ saya wajib memberitahu ini tema utama kita gitu. Ya, jadi kira-kira begitu dia, Pak. Nanya, Pak. Silakan Kasinda. Cepat. Kan kita tahu bahwa seorang gembala itu adalah seorang teladan untuk jemaatnya melalui setiap khotbah-khotbah yang dikhotbahkan. Jadi bagaimana jika seorang pengkhotbah tidak menghidupkan apa yang telah disampaikannya kepada jemaat? Misalnya pada hari Minggu dia menyampaikan khotbah tentang kehidupan yang berkenan ke hadapan Tuhan. Tetapi setelah pulang dari ibadah, pada kenyataannya kehidupan dari gembala itu tidak sesuai dengan apa yang telah dikhotbahkannya. Bagaimana sih tanggapan Bapak menurut yang saya sampaikan? Ya. Apakah ya, apakah ya gimana? Ya masih lanjut? Bapak ngajar ya. Itu aja deh. Oke, jadi begini. Jadi kalau kata siapa tuh, rocker juga manusia begitu ya. Jadi gembala juga manusia. Kembali kepada yang tadi moto di Polda Metro Jaya. Jadi gembala itu juga dia tidak sempurna. Jadi kita yang ada di sini, mari kita memahami itu bahwa mari kita sama-sama bahwa kita tidak sempurna, tapi mari kita tetap berusaha. Ya contohnya gitu kan, kita mungkin ya tidak tiap hari baca Alkitab, tapi mungkin karena ada handphone membantu kita tiap hari baca ya minimal 1 ayat, bagus gitu kan. Tapi ada orang juga dia tidak tiap hari, padahal ini yang gembala ini kita harus baca kitab tiap hari. Kita juga mungkin yang di tempat ini pasti pernah ada absennya gitu kan. Tapi ya Tuhan baik, jadi mari kita tetap berusaha. Nah, jadi mari kita berlomba. Mungkin yang tadi mengenai karena saya nggak tahu konteksnya bagaimana, tapi ya itu tadi si pengkhotbah dia harus memahami inti apa yang dia sampaikan itu
harus dilakukan. Nah, jadi kalau umpamanya dia tidak melakukan itu kembali kepada yaitu tadi dia masih kurang menjadi garam dan terang. Iya, tong kosong nyaring bunyinya begitu kan. Ada orang itu luar biasa kalau ngomong. Nah, pinter. Jadi ke depan ini mari kita menjadi gembala yang berkarakter. Mungkin siapa tahu ada yang punya tugas atau judul itu gembala yang berkarakter. Nah, mantap juga. Ya, terima kasih Bu Kasinda. Wah, mantap pertanyaannya. Nanya lagi, Pak. Iya. Kan ada nih seorang gembala yang dikotbahkannya hanya tentang berkat, dan berkat. Sehingga setiap jemaat yang mendengarkannya memiliki motivasi yang salah ketika mereka datang beribadah. Jadi motivasi mereka bukan hanya untuk mendengar firman Tuhan itu, tapi misalnya bagaimana cara mudah untuk mendapatkan berkat itu. Menurut Bapak bagaimana sih pandangan Bapak terhadap seorang gembala yang hanya mengkhotbahkan tentang berkat-berkat saja? Iya, Terima kasih. berkat ya. Jadi memang kalau kembali kepada tadi positive thinking gitu ya, karena saya tidak tahu konteksnya itu bagaimana. Jadi intinya seorang gembala dia mempersiapkan khotbahnya dan tidak mungkin akan khotbahnya berkat terus. Jadi seorang gembala dia melihat. Nah, ini bersyukur juga kemarin ketemu dengan Pak Sirait itu. Jadi kalau umpamanya hari ini sudah dia tahu seorang gembala itu dia sudah tahu ini sudah sembuh apa belum. Nah, jadi contohnya seorang gembala itu sampai dia memahami untuk si jemaat ini karakternya bagaimana. Sampai kedalaman itu seorang gembala itu harus. Jadi tugas gembala itu tidak hanya saja dia khotbah tapi mendalami sehingga memberikan makanan yang tepat untuk kepada siapa dia bicara. Jadi tidak akan mungkin dia berkat terus. Ya kalau dia khotbahnya berkat terus kan ya jemaat juga ya pasti inilah. Contohnya dia sakit kepala, minumnya Bodrex, udah sembuh, dikasih lagi Bodrex, nggak mungkin. Jadi gembala itu ya itu tadi dia berdoa, ya. Ketika dia mau berdoa, ya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang mau saya siapkan? Ya udah kamu minggu ini kamu khotbahkan berkat. Lalu kemudian dia berdoa lagi, Tuhan apa yang mau dikhotbahkan? Ya nggak mungkin Tuhan memberikan, ikan dia ada hikmat ya. Jadi seorang gembala perlu berhikmat juga. Kira-kira Pak. Boleh satu lagi Pak. Terakhir. Ya, silakan dosen. Terakhir ya, yang lain nanti. Ya, terakhir. Ini ada yang lain presentasi. Silakan. Karena tadi gembala kan harus jadi teladan, harus jadi contoh. Ini soal penampilan gembala ini. Ya kan? Seringkali gembala ikut-ikutan tren. Ya kan? Kepala dicatlah warna-warni gitu ya. Nah, itu bagaimana menilai seorang gembala seperti itu gitu ya. Apakah itu pantas enggak melakukan hal itu, karena artinya kalau bagi saya artinya dia enggak menerima keadaannya apa adanya yang diberikan Tuhan. Jadi dia ya mungkin karena ubanan dia cat pakai hitam bolehlah, tapi kalau cat warna-warni itu yang agak aneh buat saya. Terima kasih. Ya, wah ini luar biasa ya. Kita juga ingat dulu ya bukan saja rambut diwarnain tapi tato. Nah, seperti Frankie Siombing, karena dia mau mengadakan pendekatan kepada anak jalanan sehingga dia harus pakai tato. Ya, jadi ada pelayanan kontekstual ya di mana kita tidak harus mengikuti. Jadi intinya tadi seorang gembala itu dia harus berdoa. Ya. Jadi kalau yang tadi hanya mengikuti tren begitu kan akhirnya masih ya kalau tadi ya sama seperti Pak Osten tadi. Kalau cuma ubanan dia dicat ini disemir gitu jadi putih jadi hitam masih bisa diterima. Ya kalau berlebihan kan warna-warni udah jadi bukan gembala lagi tapi artis gitu ya. Kalau saya pandangannya kalau berlebihan ya. Ya, jadi kira-kira begitu dia Pak Osten dia. Jadi untuk melayani yang pakai tato kita nggak mesti harus pakai tato. Kalau melayani artis nggak harus juga cat rambut gitu kan. Kira-kira begitu dia. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Ya, di terakhir ini saya mau sampaikan salah satu tugas pendeta adalah khotbah. Karena itu harus bisa berkhotbah. Jadi kalau nggak bisa berkhotbah nggak usah jadi gembala. Kan?
Ya, kalau dia hanya menjatuhkan orang berkhotbah, berarti motivasinya apa itu? Ya, kemungkinan motivasinya bisnis melalui gereja, kemungkinan. Bukan menghakimi ya, ya kemungkinan. Jadi semua pelayan yang ada di Alkitab yang dipersiapkan oleh Tuhan semua bisa berkhotbah kok. Ya semuanya. Dan itu adalah perlu dilatih, perlu dipersiapkan. Dan kalau sampai dia nggak pernah berkhotbah hanya nyuruh orang lain, maka saya katakan berhenti jadi gembala. Ya, berhenti jadi gembala. Itu ya, berikan aja kepada orang lain. Karena itu sudah nggak mungkin dan benar lagi motivasinya itu. Ya, nah itu. Ya, kemudian salah satu tugas yang paling berat dari pendeta adalah berkhotbah. Ya, mungkin kita gampang mempersiapkannya. Tapi ada juga yang sulit untuk mempersiapkannya. Mengapa saya katakan itu salah satu tugas yang paling berat? Tadi sudah disampaikan, karena dia berkhotbah akan melihat itu kepada dirinya sendiri. Pada saat mempersiapkan sudah menjadi pelaku belum dari khotbah yang dipersiapkan dan akan dikhotbahkan. Ya kan itu. Ini menjadi beban. Ya, menjadi pemikiran, pertimbangan. Makanya gembala berusaha supaya khotbahnya itu adalah hidup. Bagaimana khotbahnya bisa hidup? Yaitu dihidupkan pada dirinya sendiri. Yang bisa disaksikan, dilihat orang lain sebelum berkhotbah di mimbar. Ya kan? Ya. Gembala berkhotbah tentang perpuluhan, tapi dia sendiri tidak pernah perpuluhan. Nah, berarti tidak menghidupkan ya dia punya khotbah gitu. Gembala berbicara tentang kasih, tapi dia miskin dalam kasih. Berarti dia hanya bisa pintar berteori. Ya? Gembala berkhotbah tentang kekudusan, tapi dia berselingkuh. Bagaimana bisa didengar? Ya kan? Nah, berarti tidak melihara hidup dalam kekudusan. Nah, jadi itu yang membuat berat sebenarnya. Bahkan pada saat naik ke mimbar itu, ya Anda tahu ya, kalau naik ke mimbar itu bergumul tuh. Tuhan, belum saya lakukan, saya akan lakukan. Ya kan gitu. Hanya dengan kekuatanmu. Makanya gini, jangan kita biasakan mempersiapkan khotbah itu, pikiran kita orang lain lebih dulu. Ya, mempersiapkan khotbah di kepala kita siapa? Di kepala kita langsung jemaat. Itu kan? Atau orang-orang tertentu yang kita ingat supaya dia bertobat ya, supaya dia berubah dia, gitu kan? Sebenarnya yang lebih baik ketika kita persiapkan khotbah lebih baik ke kita dulu pada saat mempersiapkan. Amin. Gitu. Betul sekali, mantap. Ya, kita persiapkan kepada diri kita sendiri. Kita belajar dari Esra. Esra itu seorang ahli Taurat, orang yang menyelidiki Taurat, orang yang sebelum dia mengajarkan Taurat dikatakan apa? Dia lakukan. Artinya sebelum dia mengajarkan, sebelum mengkhotbahkan dia udah lakukan. Nah ini yang berat, maka saya bilang jangan sampai kita mengira berkhotbah itu sesuatu tugas yang mudah gitu. Itu berat, tetapi harus kita lakukan. Karena apa? Mata kita hanya dua, tapi ketika kita berkhotbah, mata banyak tertuju kepada kita dengan berbagai motivasi pada saat mendengar khotbah kita. Ada yang mulai memang sungguh-sungguh mau mendengarkan dan diberkati, ada yang mungkin menghakimi, ada mungkin menyelidiki, benar gak dia khotbahnya? Benar gak dia sesuai dengan hidupnya? Ya kan ada yang tulus, ada yang tidak tulus. Kan? Itu. Dan yang berikut, seorang pengkhotbah, seorang gembala dan khotbahnya harus mengutamakan khotbah pengajaran yang alkitabiah. Jangan tadi berkat-berkat terus, persembahan terus. Maka saya katakan tanpa dikhotbahkan pun tentang berkat persembahan. Kalau mereka sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tanpa diajarin pun itu mereka akan beri sendiri. Ya kan? Dia akan memberi dengan sadar tanpa kita khotbahin. Saya jarang berkhotbah tentang perpuluhan, jarang berkhotbah tentang berkat, lebih banyak kepada pengajaran. Ya, pengajaran, bahkan juga tentang kesembuhan, jarang. Ya, jarang sekali. Mengapa? Pengajaran itu justru membuat dia kuat ketika dia sudah mengerti, ini akan dia sadar, dia akhirnya tahu bahwa itu adalah
bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Jadi memberi persembahan bukan supaya diberkati, memberikan perpuluhan supaya dapat berlipat-lipat kali ganda. Tetapi karena sebuah ucapan syukur dan ketaatannya kepada Tuhan, maka dia kerjakan, lakukan itu. Gitu. Ya. Nah, saya jarang kalau ada orang lain, saya hanya berdoa, Tuhan, jika ada di antara jemaat ya belum sadar memberikan persembahan perpuluhan, janganlah saya yang mengkhotbahkan. Tuhan utus orang lain. Dan saya tidak pernah pesan sponsor. Misalnya ini saya undang pengkhotbah gitu. Nanti tolong khotbah tentang perpuluhan yang nggak pernah sama sekali. Nanti tolong khotbah tentang berkat ya. Saya tidak pernah. Ya kan? Tidak pernah. Biarlah Tuhan yang menolong dia, mempersiapkan dia untuk berkhotbah. Itu. Kemudian seorang gembala dalam hal berkhotbah selain Alkitabiah, Tuhan. Hal yang sangat penting itu yang pertama, hidupkanlah khotbah itu dalam kehidupan seorang pengkhotbah. Seperti katakan Pak Osten tadi. Ya. Sekalipun kita berjuang. Ya, nah itu berjuang berat untuk melakukan itu. Mungkin kita pertama musuh kita dalam berkhotbah itu siapa? Diri kita sendiri. Pertama, diri kita sendiri bisa saja menuduh kita. Ya, menuduh kita. Kamu sendiri belum melakukan itu. Pintar kau berkhotbah. Yang kedua, setan. Ya ampun, itu setan itu kata intimidasi kan? Intimidasi. Ya, intimidasi. Kamu sendiri belum menjadi pelaku dari khotbahmu itu. Kamu mau berkhotbah seperti itu. Yang ketiga, jemaat yang mendengarkan bisa mengintimidasi kita juga. Ya kan? Tapi apakah kita berhenti dengan intimidasi seperti itu? Tidak. Kita itu peperangan yang harus kita kalahkan intimidasi itu. Ya benar, saya belum menjadi pelaku, tapi saya belajar untuk melakukannya. Berkomitmen untuk melakukannya. Begitu. Ya inilah, makanya kenapa topik ini penting. Gembala dengan khotbahnya, supaya penggembala itu jangan hanya bisa berteori, pintar berteori gitu. Ya. Tetapi khotbah itu harus dihidupkan di dalam kehidupan seorang pengkhotbah atau seorang gembala. Itu menjadi kesimpulannya. Ya. Ya, jika ada sanggahan yang lain nanti keluar dari grup ini. Ya, itu yang harus disampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Lanjutkan dengan